Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'in astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kita, kitab Fathul Mu'in, karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain. Insyaallah kita masih melanjutkan ini ya, pembahasan pada salat jamaah ya. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain wa yukabbiru nadban masbuqun intaqala ma'ahu lintiqalihi. Falau adrakahu mu'tadilan kabbara lil huwiyyi wa ma ba'dahu. Aw sajidan mathalan ghayra sajdati tilawatin lam yukabbir lil huwiyyi ilaihi. Wa yuwafiquhu nadban fi dzikri ma adrakahu fihi min tahmidin wa tasbihin wa tashahhudin wa du'ain. Wa kadza salatin 'ala al-ali. Walau fi tashahhudil ma'mumil awwali qalahu syekhuna. Ya. Bismillah. Dan bertakbir ya, dan sunnah bertakbir siapa? Masbukun intaqala ma'ahu, ketika dia berpindah bersama imam ya, intaqala ma'ahu lintiqalihi ya, berpindah bersama imam. Karena kenapa dia apa namanya, dia bertakbir? Karena dia berpindah ya, lintiqalihi ya. Jadi apa namanya, misalkan ada datang masbuk ya, datang masbuk. Nah, perkara ini ketika misalkan dia imamnya misalkan sedang sujud ya, imamnya sedang sujud. Nah, dia mulai masuk ke dalam jamaah. Nah, yang pasti dia harus lakukan adalah pertama adalah takbiratul ihram ya. Nah, apakah dia disunahkan untuk ya, untuk bertakbir intiqal dari berdirinya dia menuju sujudnya imam? Nah, ini jadi pertanyaan ya. Atau apakah dia ketika misalkan imamnya sudah i'tidal ya, dia bertakbir ikut dia. Kalau takbiratul ihram ini wajib ya, dia udah takbir, lalu kan dia harus mengikuti imam, yaitu dalam kondisi i'tidal. Apakah dia langsung mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Nah, ini menjadi pertanyaan. Ya. Kalau kita lihat dari sini, wa yukabbiru nadban masbukun intaqala ma'ahu lintiqalihi. Jadi masbuk ini ya, dia disunahkan takbir intiqal ketika dia membersamai imam ketika intiqalnya, ketika berpindahnya. Kalau tidak membersamai berarti tidak disunahkan untuk takbir intiqal ya. Sehingga ketika misalkan dia menemukan imamnya sudah dalam kondisi sujud ya, maka ketika dia ya, ketika dia masuk ke dalam jamaah dengan takbiratul ihram, nah lalu dia hendak mengikuti imam ketika sujudnya, maka di sini dia tidak disunahkan untuk takbir intiqal. Kenapa? Karena tidak membersamai imam dalam intiqalnya ya, dalam berpindahnya ya. Jadi makanya di sini kaidahnya intaqala ma'ahu lintiqalihi. Baik. Nah, oleh sebab itu maka diperjelas nih di redaksi selanjutnya, falau. Nah, ya. Oleh karena itu, ya, jikalau falau adrakahu mu'tadilan, jikalau dia menemui imamnya dalam kondisi i'tidal, kabbaro lil huwi, maka dia bertakbir untuk ya, untuk turun. Ya, untuk turun. Jadi bukan apa namanya? Jadi dia mengikuti takbirnya adalah ketika dia hendak turun bersama dengan imam dari i'tidal, dari posisi i'tidal. Jadi ya baru dia disunahkan untuk bertakbir ketika ya setelah i'tidal ya, hendak mau ke sujud. Nah, adapun dia tidak disunahkan untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah
ya, karena dia tidak membersamai imam ketika perpindahan dari ruku ke i'tidal, ya. Lil huwi wa ma ba'dahu, begitupun juga setelahnya, ya. Au sajidan, atau dia menemui imamnya, ya, dalam kondisi sujud, masalan ghairu sajadati tilawatin, selain daripada sujud tilawah. Lam yukabbir lil huwi ilaihi, maka juga dia tidak bertakbir, ya, untuk turun ke sujud. Karena kenapa? Karena tidak membersamai imam, ya, dalam perpindahannya itu, ya. Nah, tadi dikatakan adalah, ya, ghairu sajadati tilawatin, selain daripada sujud tilawah. Kenapa sujud tilawah ini dikecualikan? Nah, di sini ada penjelasannya, ya, di dalam kitab I'anatul Talibin. Amma hiya fayukabbiru laha lil mutaba'ati li annaha mahsubatun lahu kama qala al-Azra'i. Qala fi tuhfah ba'da naqlihi kalam al-Azra'i wa fi kauni tilawati mahsubatan lahu nazarun zahir idh min al-wadihi annahu innama yaf'aluha lil mutaba'ah. Fa hina idzin alladhi yataji annahu la yukabbir lil intiqali ilaiha. Ya, adapun sujud tilawah ini, ya, ini di sini terjadi ikhtilaf. Apakah ketika misalkan imam itu sujudnya bukan sujud rukun tapi sujud tilawah, apakah makmum masbuk itu ketika ingin membersamai imam dalam sujudnya tersebut, apakah, ya, bertakbir? Nah, di sini ada khilaf. Nah, Imam Ad-Ra'i berpendapat bahwa dia tetap sujud karena lil mutaba'ah, karena untuk mengikuti, ya. Adapun pernyataan tersebut dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Tuhfah, ya, bahwa, ya, itu walaupun untuk mutaba'ah, ya, idz minal wadhihi annahu innama yaf'aluha lil mutaba'ah fa hinahi alladhi yataji annahu la yukabbilu intiqali ilaiha, ya. Kalau menurut Ibnu Hajar dalam kitabnya Tuhfah, beliau tidak setuju dengan pernyataannya Imam Al-Azra'i, ya, karena, ya, sujud yang rukun pun juga mengikutinya karena mutaba'ah, ya. Karena dua-duanya sama untuk mutaba'ah, maka illatnya tidak tidak make sense, ya, tidak ya, belum tidak nyambung gitu, ya. Ala kulli hal, ya, di sini ada ada perbedaan pendapat, sehingga, ya, Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala dia mengisyaratkan di sini ghairu sajadati tilawatin, bahwa di sini terdapat khilaf, ya. Imam Ad-Ra'i mengatakan sunnah untuk takbir untuk intiqal dari berdiri ke sujud tilawah, sedangkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan tidak sunnah, ya. Baik. Wa yuwafiquhu nadban fi dzikri ma adrakahu fihi min tahmidin wa tasbihin wa tashahhudin wa du'ain wa kadza salatin ala al-ali walau fi tashahhudil ma'mumil awwali qalahu syekhuna. Dan disunahkan juga untuk yuwafiq menyamai imam, ya, dalam zikir yang di rukun, ya, rukun yang dia membersamai imam di situ. Misalkan ketika dia mengikuti imam, ya, sujud, maka disunahkan pula untuk mengucapkan zikir sujud, ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ya. Atau misalkan ruku, maka juga disunahkan untuk zikir ruku, ya. Atau ketika i'tidal juga sama, ya, maka juga disunahkan untuk rabbana walakal hamdu, ya. Wa yuwafiquhu nadban fi dzikri ma adrakahu min tahmidin wa tasbihin, dari mengucapkan tahmid, dari mengucapkan tasbih, dan mengucapkan tasyahud. Maka ketika dia bersama imam dalam kondisi tasyahud, maka juga disunahkan untuk membaca tasyahud dan juga doa, ya. Wa kadza sholatin 'alal ali, dan juga disunahkan untuk mengucapkan sholawat kepada al-al, ya, keluarga Nabi, ya, walau fi tasyahudil ma'mumil awwali, walaupun, ya, bagi makmum itu merupakan tasyahud awal. Kan tasyahud awal kan tidak disunahkan untuk sholawat kepada al-al atau keluarga Nabi, ya.
hanya sampai kalau di tasyahud awal itu hanya sampai bersolawat kepada Nabi Muhammad saja. Itu kan tidak adapun kepada ahli Nabi atau keluarga Nabi itu tidak disunahkan ya. Itu tidak disunahkan. Oleh sebab itu tapi karena di sini ya dia membersamai imam ya, membersamai imam ya, posisinya membersamai imam, maka dia ya karena tadi kata kaidah umumnya adalah muwafaqah yang mengikuti imam, zikir yang ada pada di situnya ya, maka dia tetap disunahkan untuk salawat kepada ahli Nabi atau kepada keluarga Nabi. Begitu penjelasan Syekhuna yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, saya akan bacakan ya. Walaupun sini terdapat khilaf ya. Saya akan bacakan redaksi yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin. Ayuwafiquhul ma'mumu fi sholati 'alal ali walau kana fi tasyahudil awwali. Wa khalafa al-Imam Ramli ya dzalika wa qayyada al-muwafaqata fiha bima idza kana fi ghairi mahalli tasyahudihi fa kharaja bihi ma idza kana fi mahalli tasyahudihi bi an kana tasyahudan awwala lahu fala ya'ti bi sholati 'alal ali qala Bujairimi ya, qala al-Bujairimi wa huwa al-mahall alladhi jalasa ma'ah wa huwa qala al-Bujairimi wa huwa zahir li ikhrajihi tasyahudil awwal tasyahud al-awwala amma tuliba fihi wa laysa huwa hina hidzin li mujarradil mutaba'ah ya. Jadi di sini di kitab yang Talibin jelaskan bahwa ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli itu bahwa Imam Ibnu Hajar mengatakan walaupun kondisinya makmum itu sedang tasyahud awal ya, makmum masbuk ini kondisinya sedang tasyahud awal sedangkan imam itu sudah tasyahud akhir. Contohnya misalkan sedang di 4 rakaat ya. 4 rakaat. Nah, makmum yang masbuk ini baru 2 rakaat. Nah, otomatis makmum yang masbuk itu tasyahud akhirnya imam itu menjadi tasyahud awalnya si makmum. Nah, menurut Ibnu Hajar ya, Imam Ibnu Hajar disunahkan untuk ya membersama imam ya di dalam tasyahudnya, itu berarti dia juga sunnah untuk mengucapkan sholawat kepada ahli Nabi ya. Nah, adapun Imam Romli ya mengatakan bahwa di sini dia kalau misalkan kondisinya itu tasyahud awal bagi si makmum ya, makmum masbuk, maka tidak disunahkan ya. Kalau misalkan kondisinya bukan tasyahud awal bagi si makmum, misalkan ya imamnya tasyahud akhir, makmumnya dia sebenarnya baru 1 rakaat, otomatis kan ini bukan tasyahud awalnya si makmum gitu ya, bukan tasyahud awalnya makmum, maka si makmum tidak disunnahkan ya. Makmum di sini baru disunahkan untuk mengikuti imam. Adapun ketika makmumnya tasyahud awal ya, maka tidak disunahkan. Nah, ini pendapatnya Imam Romli. Adapun pendapat Ibnu Hajar itu baik dia kondisinya tasyahud selain tasyahud awal ataupun tasyahud awal bagi si makmum, maka tetap disunahkan untuk membaca salawat kepada ahli Nabi sebagai bentuk muwafaqah atau membersamai imam dalam zikir yang ada, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Baik, kemudian wa yukabbiru masbuqun lil qiyami ba'da salamaihi in kana al mahallu alladhi jalas ma'ahu fihi mawdi'a julusihi lawin farada ya. Nah, wa yukabbiru masbuqun lil qiyam, dan makmum masbuk ini disunahkan untuk bertakbir ya ketika berpindah ya, untuk berdiri ba'da salamaihi, setelah imamnya mengucapkan dua salam ya, setelah imamnya mengucapkan dua salam. In kana mahallu alladhi jalasa ma'ahu fihi mawdi'a julusihi, jikalau memang duduknya dia atau misalkan tasyahudnya dia kan, misalkan tadi tasyahud akhir ya. Nah, kondisi si makmum ini apakah dia tasyahudnya itu sebagai tasyahud awal atau bukan gitu ya. Kalau misalkan ketika habis salamnya imam ini
ternyata kondisi makmum itu bukan tasyahud awal, nah berarti ketika dia untuk menyempurnakan sholatnya setelah salamnya imam, nah tidak perlu bertakbir. Adapun kalau misalkan itu kondisinya makmum sedang tasyahud awal, ya pas apa namanya imamnya selesai salam, kondisi makmum itu sedang tasyahud awal, maka ketika berdiri dia disunahkan untuk bertakbir, ya. Karena kenapa? Karena memang ketika dia duduk ya bersama imam di tasyahudnya itu, yaitu memang tempat duduknya makmum, ya. Berbeda kalau misalkan makmum yang masbuknya ini itu bukan tempat duduknya, misalkan dia bukan sebenarnya masih rokat 1, atau misalkan dia rokaat 3, ya ke rokaat ketiga, otomatis kan memang tidak disunahkan untuk duduk karena dia ini aja apa namanya, karena dia tadinya bermakmum ya dan wajib untuk mengikuti, maka kalau misalkan dia sendiri itu bukan tempat duduknya, bukan tempatnya dia duduk di situ, ya karena kan otomatis dia harus langsung berdiri, ya kalau misalkan itu rokaat pertama ataupun rokaat ketiga, ya. Nah karena dia sedang bermakmum, maka dia wajib untuk mengikuti imam. Nah ya berbeda dengan kalau misalkan ya dia kondisinya rokaat kedua, ya rokaat kedua, otomatis itu memang tempat duduknya, ya otomatis dia tempat duduknya. Ini kita bicara ketika sholat 4 rokaat ya, karena nanti bisa dikiaskan ke sholat yang 3 rokaat juga, ya. Baik. Jadi kalau misalkan memang itu kondisinya makmum sedang di tasyahud awalnya dia, maka ketika ingin menyempurnakan sholatnya maka berdiri. Ketika berdiri ya itu ya berpindah dari duduk ke berdiri itu disunahkan untuk bertakbir, ya. Lawin faroda. Dan adrakahu fi thalithati rubaiyatin au thaniyati maghribin. Ya. Seperti apa namanya, dia mendapati imamnya ya ketika di rokaat ketiga dalam sholat 4 rokaat, ya rokaat ketiga dalam sholat 4 rokaat. Misalkan dia baru bertakbir ketika di rokaat ketiganya imam, ya kan, makmumnya rokaat pertama, imamnya rokaat ketiga, otomatis ya yang kurang itu cuma 2. Atau tsaniyati maghribin, atau dia mendapati imam ketika ya rokaat kedua sholat maghrib, ya kan. Nah otomatis dia menyempurnakan 1. Nah ketika imamnya tasyahud ya, ketika imamnya tasyahud akhir, maka makmumnya tasyahud awal, itu otomatis ya. Nah ketika tasyahud awal ya, maka ketika berpindah dari duduk ke berdiri, maka dia disunahkan untuk mengucapkan takbir. Wa illa lam yukabbir lil qiyam. Kalau tidak dalam kondisi tersebut, bukan ketika apa namanya, dia tidak bukan dalam kondisi tasyahud awal, maka dia tidak disunahkan untuk bertakbir ya ketika hendak berdiri, ya. Wa yarfa, ya. Wa yarfa'u yadaihi taba'an li imamihil qa'imi min tasyahudil awwal, ya. Bukan cuma disunahkan untuk bertakbir saja, tapi juga disunahkan untuk mengangkat tangannya, ya. Sebagaimana ya dia mengikuti imamnya ketika dia berdiri dari tasyahud awal, ya. Atau ini kondisinya adalah walaupun misalkan si makmum itu bukan kondisinya bukan tasyahud awal, tapi ini tasyahud awalnya imam. Contoh misalkan imam sedang tasyahud awal, ya. Dan makmum dia baru mengikuti imamnya di situ baru, ya. Dan ini otomatis bukan tasyahud awalnya si makmum, ya. Nah, ketika dia udah mengikuti tasyahud, oke. Nah, ketika dia berdiri bagaimana? Apakah mengikuti imamnya atau enggak? Ya. Mengikutinya apa? Kan ketika kita berdiri dari tasyahud awal menuju berdiri, maka disunahkan untuk mengucapkan takbir, juga disunahkan untuk apa? Untuk mengangkat tangan, ya, untuk mengangkat tangan. Nah, apakah disunahkan juga makmum yang di situ kondisinya dia bukan tasyahud awalnya dia, tapi ini tasyahud awalnya imam, ya. Apakah tetap disunahkan untuk mengangkat tangan? Ya, tetap disunahkan untuk mengangkat tangan sebagai bentuk tabaan, sebagai bentuk apa namanya mengikuti imam. Ya, wa yarfa'u yadayhi, dan mengangkat tangannya
mengikuti imamnya ketika berdiri dari tasyahud awal. Wa illam yakun mahalla tasyahudi, walaupun itu bukan tempat tasyahudnya si makmum, ya. Wala yatawaraku fi ghairi tasyahudihil akhiri. Nah, masalah terakhir adalah dan tidak disunahkan untuk duduk tawarruk kecuali ya di tasyahud akhirnya siapa? Makmum. Jadi makmum ya walaupun tadi disunahkan untuk mengikuti zikirnya ya dan juga duduknya, tapi posisi duduknya apakah dia tawarruk mengikuti si imam atau iftirash karena itu belum tasyahud akhirnya makmum. Nah, yang dia ikuti adalah ya dia tidak boleh bukan tidak boleh, tidak disunahkan ya. Kenapa saya bilang kalau saya bilang kenapa tidak disunahkan, karena ya kalau misalnya seandainya dia duduk tawarruk sebenarnya nggak membatalkan sholat karena ini termasuk hayat ya, sunnah hayat, bukan arkan sholat, bukan rukun sholat ya. Baik. Jadi dia wala yatawarraku fi ghairi tasyahudil akhiri, si makmum ya, walaupun imamnya ya sudah di tasyahud akhir, tapi dia tetap duduknya adalah duduk iftirash karena si makmum belum tasyahud akhir ya. Walaupun tadi disunahkan untuk menyepakati imam atau membersama imam di dalam zikirnya ya. Wala yatawarraku fi, sehingga ketika orang masbuk ya, dia duduknya duduk iftirash ya, bukan duduk tawarruk. Di kapan dia duduk tawarruk? Ketika memang yang masbuk ini sudah ya tasyahud akhir ya. Jadi duduk tawarruk itu adalah kapan? Itu yang ma ya'qubuhus salam, yang setelahnya itu ada salam ya. Oleh sebab itu ketika kita tasyahud ya tapi setelahnya bukan salam, tapi setelahnya adalah sujud sahwi, maka kita juga tidak disunahkan untuk duduk tawarruk, kita duduknya iftirash ya. Duduk iftirash kapan? Ketika setelahnya langsung salam gitu. Makanya kalau mau sujud sahwi, nah kita duduk iftirash dulu, disunahkan untuk duduk iftirash dulu ya, habis itu kita sujud 2 kali, nah baru ketika hendak mau salam kita duduk iftirash, habis duduk iftirash baru kita salam. Jadi itulah kaidahnya. Kaidah kapan kita duduk tawarruk adalah ma ya'qubuhus salam ya, yang mana setelahnya itu adalah salam ya. Kalau belum salam maka tidak duduk tawarruk tapi duduk iftirash. Baik. Sebentar ya. Nah, di sini ada penjelasan tambahan ya. La yusannu lil masbuqi an yatawarraka wa inna ma atabihi lidaf'i ma yatawahamu min muwafaqatihi aidan fi kayfiyatil julus. Nah, kenapa di sini dijelaskan lagi? Karena supaya tidak ada timbul ya sangkaan bahwa oh ya kita kan harus mengikuti imam, mengikuti dalam zikirnya. Otomatis apakah kita mengikuti juga dalam tata cara duduknya? Nah, enggak di sini. Makanya lebih dijelaskan lagi bahwa makmum tidak duduk tawarruk ya. Tidak duduk tawarruk tapi dia duduk iftirash. Bisa dipahami ya? Ini perkara ini. Taib. Kemudian wa haruma muqsun ba'da taslimataihi illam yakun mahalla julusihi fatabtulu salatuhu bihi in ta'ammada wa 'alima tahrimahu ya. Jadi wa haruma muqsun ya ba'da taslimataihi illam yakun mahalla julusihi fatabtulu salatuhu bihi in ta'ammada wa 'alima tahrimahu ya. Dan haram untuk berdiam setelah 2 salamnya imam. Setelah 2 salam imam. Jadi nggak boleh ada jeda. Ya, jeda yang terlalu lama. Ya, jeda setelah 2 salamnya imam. Imam sudah salam, ya. Imam sudah salam. Kemudian makmum tidak segera berdiri. Dia menunggu, ya. Menunggu. Contoh misalkan dia tasyahud. Nah, dia tasyahudnya lambat gitu kan. Nah, lambat. Nah, ternyata imam sudah 2 kali salam.
Nah, dia pengen menyempurnakan tasyahud dia gitu. Padahal kita lihat kondisinya nih. Kalau misalkan kondisi dia adalah ya kondisi si makmum ini sedang tasyahud awalnya dia memang di situ, maka tidak apa-apa ketika dia menyempurnakan tasyahudnya. Ya. Kalau misalkan kondisinya dia adalah bukan sedang dalam tasyahud awalnya, maka ya, bahkan haram gitu ya, haram dia muksun itu berdiam diri, ya, tidak segera untuk berdiri. Nah, ini haram kalau kondisinya bukan ya mahal julusihi, bukan kondisi duduknya itu bukan dalam keadaan tasyahud pertama, ya, haram. Nah, konsekuensinya adalah batal kalau misalkan itu bukan tempat tasyahud awalnya, ya, dia batal. Fata betul, maka sholatnya batal. Nah, adapun kalau misalkan itu tempat tasyahud awalnya, ya, maka tidak batal, ya, tidak batal. Fata betul sholatu bihi in ta'ammada, jika dia sengaja, wa alima tahrimahu, dan tahu keharamannya, ya, dan tahu keharamannya. Wala yaqumu qabla salamil imami, ya, dan dia tidak boleh berdiri sebelum salamnya imam, ya, sebelum salamnya imam. Nah, jadi dia tidak boleh berdiri sebelum salamnya imam. Fa'in ta'ammadahu, kalau misalkan dia sengaja melakukan itu, dia berdiri sebelum salamnya imam, bila niat mufaraqatin batalat, tanpa niat mufaraqah, maka salatnya batal, ya. Jadi kalau misalkan dia mau berdiri dulu sebelum salamnya imam, maka dia harus niat mufaraqah dulu, ya. Niat menjadi salat sendiri. Kalau dia tidak niat mufaraqah, maka ya salatnya menjadi batal karena dia masih ya ada kaitan ya salatnya dia dengan salatnya imam. Jadi kalau belum ada niat mufaraqah, maka salatnya makmum menjadi batal. Ya. Baik. Di sini juga ada nah, sekarang bagaimana? Di sini kan redaksinya salamil imam, qabla salamil imam. Ya, sebelum salamnya imam. Tidak dikatakan salamayil imam atau sebelum dua salamnya imam. Karena jadi yang bisa membatalkan tanpa niat mufaraqah tadi adalah ya sebelum satu salamnya imam, yaitu salam yang menjadi rukunnya dia. Ya. Sehingga kalau misalkan dia berdiri sebelum salam keduanya imam, apakah boleh? Iya, boleh, ya. Boleh. Nah, makanya di sini dikatakan wala yajuzu an yaquma qabla salamil imami wala ma'ahu. Ya, dan tidak boleh berdiri sebelum salamnya imam dan juga tidak boleh membersamai. Jadi imam lagi salam, kita langsung berdiri, nggak boleh juga. Kama sarraha bihi fi syarhil bahjati haitsu qala, ya, dikatakan juga di dalam kitab Syarhul Bahjah bahwasanya wa yajuzu an yaquma akibal ula, dan boleh berdiri setelah salam yang pertama. Fa in qama qabla tamamiha, kalau misalkan dia berdiri sebelum sempurnanya salam yang pertama, amidan, dan dia sengaja melakukan itu, batalat sholatuhu, maka salatnya batal, ya. Baik. Kalau seandainya dia tidak tahu hukumnya, ya, kalau dia tidak tahu hukumnya, maka faya jeli wujuban tsumma yaqum, maka dia wajib untuk kembali dulu, ya, duduk lagi, lalu dia berdiri. Kalau dia tidak tahu hukumnya, ya, misalkan dia tiba-tiba berdiri dan langsung dikasih tahu, oh itu nggak boleh, itu haram, nanti kamu sholatnya batal sama orang sebelahnya, misalkan, ya. Lalu dia duduk kembali. Kalau dia tidak tahu hukumnya, tapi kalau dia tahu hukumnya dan dia sengaja, maka ya dia batal sholatnya. Kecuali kalau lupa, ya. Kalau lupa, ya, misalkan dia sedang
ya pikirannya lagi kemana-mana gitu ya, nggak boleh ya dalam sholat, tiba-tiba dia langsung berdiri aja, refleks gitu. Padahal imamnya belum sempurna dari salam yang pertama. Nah itu boleh, maka dia wajib untuk duduk kembali, lalu baru dia berdiri. Ya. Makanya di sini silakan. Lau qama qabla salamil imam sahwan la tabtul salatuhu lakin la yu'tadu bima fa'alahu. Jadi kalau misalkan dia berdiri karena lupa ya sebelum salamnya imam, karena lupa maka sholatnya nggak batal. Tapi dia wajib untuk duduk gitu. Wajib untuk duduk ya, lalu baru dia berdiri kembali ya. Baik. Nah, wal muradu mufaraqatu haddil qu'udi. Ya. Jadi tadi dia berdiri. Nah, kapan dikatakan misalkan dia sengaja gitu kan? Sengaja dia mau berdiri. Tapi kapan dikatakan dia baru batal salatnya, yaitu ketika dia sudah melewati batas minimal duduk ya. Mufaraqatu haddil qu'udi. Ya, ketika dia sudah meninggalkan batas minimal duduk ya. Fa in saha au jahila lam yu'taddu bi jami'i ma atabihi hatta yajlisa. Kalau misalkan dia lupa atau misalkan dia tidak tahu hukumnya, maka apa yang dilakukannya itu tidak dianggap. Misalkan tadi berdiri ya, dia lupa atau misalkan dia tidak tahu hukumnya, maka berdirinya itu tidak dianggap. La yu'taddu lam yu'tadda bi jami'i ma atabihi hatta yajlisa. Sampai dia duduk ya. Tsumma yaqum, baru dia kemudian berdiri ba'da salamil imam, setelah salamnya imam ya. Wa mata alima wa lam yajlis batalat salatuhu. Dan ketika dia tidak tahu dan ketika dia tahu dan dia tidak duduk kembali, maka salatnya batal ya. Maka salatnya batal. Wa bihi faroqa man qama an imamihi fi tasyahudil awwali amidan fa innahu yu'taddu bi qiraatihi qabla qiyamil imami li'annahu la yalzamuhu al-'audu ilaihi ya. Wa bihi faroqa man qama an imamihi fi tasyahudil awwali amidan fa innahu yu'taddu bi qiraatihi qabla qiyamil imami li'annahu la yalzamuhu al-'audu ilaihi. Nah, ini berbeda ya. Berbeda dengan siapa? Man qama an imamihi, yang berdiri dari imamnya di tasyahud yang pertama. Amidan, secara sengaja. Nah, kita sudah bahas ketika di tasyahud awal. Ketika tasyahud awal, kalau misalkan dia berdiri secara sengaja, maka dia tidak wajib untuk kembali. Walaupun masih mutabah, walaupun masih mengikuti imam, tapi dia saya nggak mau tasyahud awal, saya sengaja nggak mau tasyahud awal, karena kan tasyahud awal ini bukan rukun ya, tapi sunnatul abad ya, sunnatul abad. Saya nggak mau tasyahud awal, dia langsung berdiri sengaja gitu ya. Maka hukumnya di dalam mazhab Syafi'i adalah dia tidak wajib untuk kembali. Berbeda kalau misalkan dia lupa. Kalau dia lupa, misalkan dia berdiri, dia lupa, oh iya harus tasyahud awal, dari memang imamnya sedang tasyahud awal, maka dia wajib untuk kembali walaupun udah berdiri nih. Walaupun udah berdiri, dia wajib untuk kembali karena mutaba'atul imam adalah wajib. Mengikuti imam adalah wajib. Ya. Mengikuti imam adalah, itu ketika dia lupa. Nah, kalau misalkan dia memang memilih untuk tidak tasyahud awal, maka dia tidak wajib untuk mengikuti imam ketika tasyahud awal. Ini beda ya, ada dua perbedaan. Dia sengaja atau tidak sengaja. Ini ketika tasyahud awal, ya. Ketika tasyahud awal. Nah, fa innahu yu'taddu bi qiraatihi qabla qiyamil imam, maka dia dianggap bacaannya dia sebelum imamnya berdiri itu ya. Bacaannya si makmum, kan misalnya makmum udah berdiri duluan karena dia sengaja untuk berdiri dan dia membaca Al-Fatihah di situ ya. Maka bacaannya dia dianggap ya. Karena kenapa? Kaidahnya orang yang berdiri dari tasyahud awal ya imam ya, dan dia sengaja, maka dia tidak wajib untuk kembali. Ya, wajib untuk kembali. Tidak wajib untuk kembali. Ya. Nah, kalau di sini di tasyahud akhir, nah dia tidak boleh untuk berdiri sebelum salamnya imam. Itu kaidahnya, ya.
Nah, ini kira-kira seperti ini ya, harus diperhatikan ya. Jadi berbeda antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir ya, kalau dia berdiri sengaja tanpa niat mufarokoh, maka ya batal salatnya sebelum salamnya imam gitu. Nah, kalau di sini di tasyahud awal, kalau dia sengaja untuk tidak tasyahud awal, maka ya dia tidak wajib untuk kembali. Tapi kalau misalkan dia lupa walaupun sudah dalam kondisi berdiri, ya maka dia wajib untuk kembali. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Wa syurita liqudwatin syurutun minha. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau sekiranya kurang bisa dipahami, bisa ditanyakan ya. Baik. Wa syurita liqudwatin syurutun minha niyatu iqtida'in aw jama'atin aw timamin bil imamil hadiri awis salati ma'hu aw kaunihi ma'muman ya. Dan disyaratkan ya dalam berqudwah, dalam mengikuti imam, ada beberapa syarat, di antaranya yang pertama niyatu iqtida'in ya, niat mengikuti iqtida ya, au jamaah atau berjamaah, au i'timam atau bermakmum dengan imam, bil imamil hadiri atau dengan imam yang ada, au sholati ma'hu atau sholat bersamanya, au kaunihi ma'muman atau niat bahwasanya dia sebagai makmum. Nah, ini niat-niat ini dia bisa memilih, yang penting adanya niat ya, adanya niat untuk bermakmum dengan si imam ya. Kalau tidak ada niat ini dan dia mengikuti imam tanpa ada niat sebagai makmum, maka sholatnya ya tidak sah. Kenapa? Karena dia mengikuti gerakan orang ya, tanpa didasari niat ya, tanpa didasari niat. Innamal a'malu binniyat ya. Sehingga kalau misalkan dia mau mengikuti gerakannya orang tertentu, maka dia harus didasari oleh niat. Yang niatnya bebas ya. Adapun redaksi yang ini ya, yang masyhur di kitab-kitab para ulama, yaitu adalah misalkan dia niat sholat zuhur ya, usolli fardhu zuhri ya, usolli fardhu zuhri, itu kalau misalkan dia sendirian ya, usolli fardhu zuhri itu cukup segitu aja ya, usolli fardhu zuhri. Nah, kalau misalkan dia sebagai makmum ya, usolli fardhu zuhri makmuman, nah, gitu ya, sebagai makmum. Kalau sebagai imam ya, kalau niat sebagai imam itu tidak wajib ya, tapi kalau niat sebagai makmum itu wajib. Kalau dia sebagai imam tidak wajib. Tapi kalau dia mau mendapatkan pahala sebagai imam, maka dia diharuskan untuk niat ya. Jadi usolli fardhu zuhri imaman. Nah, itu kalau misalkan dia meniatkan sebagai imam, baru dia mendapatkan pahala sebagai imam. Tapi kalau dia nggak niat sebagai imam, nah pahalanya nggak dapat, tapi sholatnya tetap sah ya. Pahala sholatnya dapat, tapi pahala sebagai imamnya tidak dapat ya. Taib. Jadi ma'at taharrumin, bersama dengan takbiratul ihram. Jadi kalau di mazhab Syafi'i itu niat itu ketika bersamaan dengan takbiratul ihram ya. Adapun talaffuzu bin niyah ataupun melafalkan niat itu sebelum takbiratul ihram, dan itu yang itu bukan wajib, itu sunnah. Itu sunnah. Adapun niat itu sendiri adalah ketika takbiratul ihram ya, muqaranah. Jadi bersama dengan takbiratul ihram. Nah, walaupun ada khilaf di dalam mazhab Syafi'i apakah dari awal sampai akhir takbir ya, atau di awal saja atau di akhir saja. Nah, itu jadi khilaf. Walaupun yang rajih adalah dari awal, dari hamzah takbiratul ihram sampai ra takbiratul ihram. Allahu akbar, di situ harus niatnya sudah ada. Ya, usolli fardhu zuhri di dalam hati ya. Karena niat itu dalam hati. Adapun melafalkan niatnya itu sebelum takbir ya, sebelum takbir, dan itu bukan rukun. Yang rukun adalah niat ketika takbiratul ihram. Ya. Taib.
Paham ya sampai sini? Ma'at taharrumin, ya. Ma'at taharrumin. Sudah. Jadi bersamaan dengan takbiratul ihram. Ay yajibu an takuna hadhihi niyatu muqtarinatan ma'at taharrumi. Dan wajib niat ini bersamaan dengan takbiratul ihram, ya. Wa idza lam taqtarin niyatu nahwil iqtida'i bit taharrumi lam tan'aqidil jumu'atu lisyiratil jama'ati fiha wa tan'aqidu ghairuha furada. Nah, ya seandainya ya jika tidak niat iqtida ini, niat sebagai makmum ini ya tidak membersamai dengan takbiratul ihram, maka sholat Jumatnya itu apa? Sholat Jumatnya tidak sah, ya. Sholat Jumatnya apa? Tidak sah. Kenapa? Karena sholat Jumat itu syaratnya adalah jamaah. Sedangkan sholat yang lainnya tetap sah, tapi dia dianggapnya sholat sendirian. Ya. Ya, sholatnya sendirian. Watan akidu ghairuha furoda. Dan untuk sholat yang lainnya selain Jumat maka terlaksana sebagai sholat sendirian. Nah, ketika dia sholatnya sendirian, otomatis boleh nggak dia mengikuti gerakan yang lain, gerakan orang lain gitu ya, gerakan orang lain? Nah, itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau misalkan dia tadi takbiratul ihram, oh iya tadi saya lupa niat sebagai makmum, otomatis dia dia sedang sholat sendiri. Ketika dia sudah tahu, dia tidak boleh untuk mengikuti gerakan orang lain, gitu. Ya, tidak boleh mengikuti gerakan orang lain. Kalau misalkan gerakannya sama dengan gerakan orang lain itu beda cerita. Tapi kalau dia mengikuti, kan beda, mengikuti dengan kebetulan sama, itu beda. Ya. Kalau mengikuti otomatis dia menyandarkan gerakan dia ke gerakan orang lain. Tapi kalau kalau kebetulan sama itu beda cerita. Karena kalau kebetulan sama, nah ini berarti dia tidak menyandarkan gerakan dia kepada gerakan orang lain. Tapi kalau dia mengikuti, berarti ini menyandarkan gerakan dia ke gerakan orang lain. Itu yang nggak boleh. Ya, makanya di sini disebutkan falau taroka hadhihi. Kalau misalkan dia meninggalkan niat ini, au syakka fiha, atau dia ragu, wa taba'a musalliyan fi fi'lin, dan mengikuti orang yang sholat dalam gerakannya, ka'an hawa liruku'i, seperti dia turun untuk ruku, mutabi'an lahu, ya, dalam bentuk untuk mengikutinya, au fi salamin, atau mengikuti dia dalam salam, bi an qasada dzalika min ghairi iqtida'in bihi, tanpa ada bermaksud untuk salam, tapi tanpa ada niat bermakmum, wa tala urfan intidharuhu lahu, ya, wa tala urfan intidharuhu lahu, dan dia lama menunggu dia, ya, maka batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Ya. Ya, jadi kalau misalkan tadi dia lupa untuk sholat untuk niat makmum, maka nggak batal, tapi tan'aqidu furoda, maka sholatnya dianggap kayak sholat sendirian. Nah, ketika sholat sendirian tidak boleh untuk mengikuti gerakannya dengan gerakan orang lain. Ya, sudah paham ya? Baik. Wa niyatu imamatin au jama'atin sunnatun li imamin fi ghairi jumu'atin liyanala fadlal jama'ati, ya. Dan niat imam atau niat jamaah itu adalah sunnah. Ya, tadi yang sudah saya katakan bahwa niat imam itu sunnah. Ya, niat imam sunnah. Tapi kalau dia mau, ya, jadi kalau dia nggak wajib untuk niat jamaah niat sebagai imam, dia tidak wajib. Tapi kalau dia mau mendapatkan pahala jamaah, maka dia sunnah untuk niat, ya. Baik.
Sunnatun lil imam, ya. Fi ghairi jumu'atin, ya. Baik. Lianala fadlal jamaah, supaya dia mendapatkan fadilah jamaah. Jadi kalau dia mau mendapatkan fadilah jamaah, maka si imamnya juga ikut nih niat. Nah, di sini ada kata fi ghairi jumu'atin, di selain daripada Jumat, ya. Walil khuruji min khilafi man aujabahu. Tadi ini setelahnya yaitu kenapa dia sunnah? Karena supaya dia dapat pahala jamaah. Yang kedua, supaya ini sebagai dalam rangka keluar dari orang yang khilaf, orang yang berbeda pandangan dengan ini, gitu ya. Orang yang berbeda pandangan, ada yang mewajibkan niat sebagai imam. Nah, walaupun pendapat yang utama adalah tidak wajib, tapi sunnah, ya. Tapi sunnah, ya. Taib. Kalau dalam Jumat, kenapa? Karena Jumat itu syaratnya adalah jamaah, ya. Kalau tidak berjamaah, ya maka tidak terlaksana sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu syaratnya adalah dilaksanakan bersama jamaah. Baik. Wa tasihhu niyatuha ma'a taharrumihi wa illam yakun khalfahu ahadun in wathiqa bil jama'ati alal aujah. Ya, in wathiqa bil jama'ati alal aujah. Nah, apa? Taib. Li'annahu sayasiru imamah. Dan sah niat sebagai imam ketika dia takbiratul ihram walaupun di belakangnya tidak ada seseorang. Ya. Misalkan dia sholat sendirian, ya. Sholat sendirian. Dan dia tahu in wathiqa, dan dia tahu nih, dan dia percaya bahwasanya ada jamaah yang akan membersamai dia. Nah, maka dia sah niat sebagai imam ketika takbiratul ihram walaupun di belakangnya belum ada jamaah, gitu. Ya. Supaya apa? Supaya dia dapat pahala jamaahnya dari awal, gitu. Dan boleh juga niat imam di tengah-tengah, sebagaimana boleh niat makmum di tengah, gitu, ya. Jadi bukan hanya di takbiratul ihram saja, tapi juga boleh di tengah-tengah. Ya. Wa tasihhu niyatuha ma'a taharrumihi wa illam yakum khalfahu ahadun in wathiqa bil jama'ati 'alal hujjah. Li'annahu sayasiru imaman, karena dia ini akan menjadi imam, ya, akan menjadi imam. Fa in lam yanwi, kalau misalkan dia tidak niat, walau li'adami ilmihi bil muqtadin, ya. Walaupun dia nggak tahu di belakangnya ada orang yang mengikutinya, hasalalahumul fadlu dunahu. Maka yang mendapatkan fadilah jamaah adalah yang makmumnya saja tanpa si imam, karena imamnya tidak meniatkan. Ya, wa innawahu fil asna, ya. Kalau misalkan dia meniatkan imamah tadi, ya, meniat imam tadi di tengah-tengah salat, hasalalahul fadlu min hina idzin. Ya, hasalalahul fadlu min hina idzin. Maka dia dapat fadilah jamaah ketika dia niat imam. Ya, ketika dia niat imam. Makanya kalau misalkan dia pengen mendapatkan fadilah imam dari awal, maka dia niatnya dari takbiratul ihram, ya. Takbir. Kalau misalkan nggak meniatkan, maka nggak dapat fadilah jamaah, ya. Bisa dipahami, ya. Amma fil jumu'ati fatalzamuhu ma'a taharrumi. Adapun ketika sholat Jumat, maka wajib meniatkannya, ya, ketika takbiratul ihram, ya. Baik, mungkin ini syarat yang pertama, ya. Nanti syarat yang selanjutnya kayaknya agak panjang, ya, waktu sudah terbatas, ya. Mungkin kita cukupkan saja sampai sini, ya. Insyaallah syarat-syarat kedua atau bermakmum itu kita lanjutkan di pertemuan pekan depan. Bila ada yang ingin tanyakan, takut.
Cukup ya? Kalau tidak ada yang tayangan, saya rasa cukup. Ya, baik. Mungkin langsung ditutup saja ya. Jangan. Oh ya, baik. Baik, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah dan doa qiyamul lail. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.